Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini yang ternak serama ini bagaimana kabarnya? Apakah seramanya sudah berkembang biak atau mungkin masih ada yang belum berkembang? Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips ke teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi tips. Kebetulan ayam saya ada yang lagi menetas ya. Nah, kalau yang ini nih serama jantan blucur ini ya. Ini hasil breeding saya sendiri juga ya. Nah, ini serama tapi blucur ya, bukan yang nyelam. Nah, oke, di sini karena kebetulan kemarin ada ayam saya yang lagi netas ya. Nah, kebetulan saya pas lagi ke kandang ngecek, ternyata ada yang menetas. Kemarin netas 5 ekor. Sebetulnya ada 6, cuman yang satunya ini pecah di cangkang tapi ternyata mati. Jadi sepertinya kurang kuat. Nah, telurnya yang dirami kebetulan ada 12. Nanti saya kasih lihat indukannya. Nah, ini saya akan kasih lihat ke teman-teman. Nah, ayamnya ada saya simpan di sini ya, saya taruh di gudang. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya sebelum teman-teman memisahkan ayam serama dari indukannya. Nah, kalau saya sendiri biasanya memisahkan ayam serama itu pada saat ini ya, umur 1 hari, bahkan boleh dibilang baru menetas pun kadang ada yang bulunya belum kering, sudah saya pisahkan. Kenapa harus dipisah? Karena kalau nanti nunggu 2 hari, 3 hari, dia sudah tahu indukannya, dia sudah kenal indukannya. Kemungkinan besar jika kita sapi, maka ayam tersebut biasanya akan cari indukannya. Jadi dia mencari-cari indukannya, bunyi terus dan ribut biasanya ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, saya baru tahu kalau ayam ini menetas tadi malam. Yang sebetulnya ada 6 ya. Yang satu pecah cangkang tapi mati di cangkang, dan yang 5 ini pas pada saat saya angkat tadi malam ini ada 5. Yang satu ini kondisi bulunya masih basah. Nah, sebelum saya angkat kan ini kan kemarin nggak siap toh. Nah, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, ini harus dipersiapkan ininya tempatnya. Kalau ini box ya, box yang saya pakai ini ukurannya kalau tingginya kurang lebih 50 meter ya. Ini boxnya loh, belum dengan kakinya ini. Nah, tingginya sekitar 50 cm, kalau lebarnya kurang lebih 1 meter lebih lah. Nah, kalau ininya, panjangnya ya, yang tadi saya bilang ini nih, dari sini ke sini nih lebih 1 meter. Nah, kalau lebarnya dari sini ke sini ini kurang lebih 40 meter. Nah, ini kemarin posisinya ada ini ya, ada ayam yang sudah umur 1 bulanan di sini. Nah, sekatnya ini kemarin di sini ada sekat ya, sempat saya lepas, saya loskan karena memang ayamnya udah besar. Nah, karena pada saat itu saya pasang tiba-tiba dan ayamnya sudah saya angkat, nggak saya taruh di karton, itu kesalahan saya. Terus akhirnya ayamnya saya taruh di sini, di Vespa ini, di atas Vespa. Nah, pada saat saya taruh ada 5 ekor di sini nih, saya taruh 5 ekor. Ternyata yang baru menetas itu, yang bulunya masih basah, jatuh ke sini, dia jatuhnya di sini. Pas jatuh nggak lama begitu kejang-kejang, dan ternyata nggak bisa selamat. Jadi akhirnya sekarang tinggal 4. Nah, ini tinggal 4 ekor. Mudah-mudahan nanti ini bisa selamat, bisa sehat, dan bisa besar, dan bisa jadi ayam-ayam serama unggulan yang seperti yang saya harapkan ya. Setidaknya bisa nyelam atau agak nyelam lah, yang penting bagus. Seperti yang sana itu walaupun nggak nyelam tapi bagus. Nah, seperti teman-teman lihat itu. Nah, ini ada 4 ekor ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan nih pada saat sebelum kita melakukan penyapian, usahakan tempatnya ini boxnya sudah disiapkan. Jangan lupa boxnya seperti ini ya. Pakai karton juga bisa, tapi pastikan tempatnya aman, jadi nggak ada predator seperti tikus ya, aman dari tikus ataupun kucing. Nah, seperti ini sebetulnya ini kurang aman, ini banyak sekali tikus. Nah, makanya saya kasih kawat begini, seperti ini tutupnya kawat toh. Teman-teman bisa lihat, jadi tikus nggak bisa masuk, jadi aman. Nah, terus kalau di bagian bawah sebaiknya dikasih karton. Kenapa dikasih karton? Supaya nanti kita lebih mudah membersihkan kotoran ayam tersebut. Jadi pada saat nanti sudah kotor, kita tinggal angkat kartonnya dan diganti dengan karton yang baru.
karton yang sudah dipotong tentunya ya, sesuaikan ukurannya biar nggak terlalu sempit dan nggak terlalu makan tempat ya. Nah untuk tempat minum sediakan begini aja, yang ini ukuran sekitar 1 literan lah kurang lebihnya ya, kecil, jangan yang besar. Kalau yang besar misalkan ada yang besar seperti ini nih, nah ini kalau kita kasih ke ayam anakan, nah ini kan tempat minum yang besar seperti ini kan biasanya ininya kan lebar ya, nah cenderung dalam. Nah kalau nanti kita kasih ke ayam anakan, nanti takutnya kalau pas ada yang masuk tenggelam, ayamnya bisa mati juga, bahaya juga ya. Jadi pakainya yang aman yang gini aja nih, pakai yang seperti ini. Nah ukuran kurang lebih 1 liter. Nah ini aman. Terus airnya usahakan diganti setiap hari, jadi airnya tetap segar ya. Jadi diganti setiap hari, dibersihkan tempatnya, dan juga diganti dengan air yang baru. Jadi secukupnya aja, nggak usah terlalu ini ya. Yang penting ayamnya bisa minum, seperti teman-teman lihat ini. Jadi ayamnya kalau mau minum dia nggak susah. Nah ini juga nggak terlalu dalam, jadi aman. Ayam nggak takut tenggelam. Terus untuk makanan nih, for ya, sebentar nanti saya akan ambilkan contoh fornya. Kalau sekarang kebetulan saya pakai B214. Kenapa saya pakai B214? Alasan saya lebih ekonomis, murah harganya. Nah ini kalau untuk di Timika nih, nah ini seperti ini fornya. Ini sebetulnya kalau boleh dibilang masih sejenis dengan BR ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, butirannya seperti BR1. Nah kelebihan for ini adalah harganya yang murah. Nah kalau untuk di Timika sendiri, ini for ini adanya di toko pakan ternak Putra Fajri, adanya di SP4. Saya udah pernah review tokonya ya, alamatnya ada di SP4 depan Pasar Minggu ya, masih komplek Pasar Minggu. Nah kalau harganya kemarin kalau nggak salah 330.000 per 50 kg satu karung ya. Nah kebetulan di tempat tersebut, di tokonya Mas Herman ini distributor, jadi di sana lebih murah. Jadi kalau teman-teman yang ada di Timika, kalau mau beli for B214, beli aja di sana, lebih ekonomis. Memang keunggulan for tersebut, B214 ini adalah harganya yang murah, tapi kandungan proteinnya tidak setinggi BR1, CP11 ataupun 591 kalau untuk ayam anakan ya. Kalau teman-teman memang bisa mau kasih AD1, BR1 ataupun 591 lebih bagus karena kandungan proteinnya lebih tinggi. Tapi di sini karena ayam saya banyak ya, bukan cuma ayam saja tapi ada burung juga, jadi saya pakai yang istilahnya yang harganya murah aja. Alasan saya sih karena faktor harga ya, jadi bukan karena faktor yang lain ya. Dan kebetulan ayam yang saya pelihara ataupun burung-burung yang saya pelihara ini bukan burung konsumsi, jadi nggak perlu penggemukan. Jadi yang penting nutrisinya terpenuhi, sudah nggak perlu harus gemuk. Apalagi kalau ayam serama seperti ini kan semakin kecil biasanya semakin bagus. Nah selain bodinya yang nyelam, itu juga nanti yang di ini, nah kecilnya juga beratnya semakin ringan semakin bagus dan semakin menambah nilai jual. Kalaupun diikutkan kontes juga, kalau ayam serama semakin kecil ya semakin menambah nilai ayam tersebut. Nah ini sudah belajar makan. Baru tadi malam saya ini dia sudah belajar makan. Ini ada 4 ekor ya. Nah terus kalau misalkan untuk lampu nih ya, nah lampu ini pakai seperti ini, teman-teman bisa lihat ini lampunya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini lampunya. Untuk lampu saya pakai balon, jangan balon yang putih ya, balon seperti LED atau apa, pakai aja lampu begini. Memang lampu yang bisa dipakai untuk ayam warnanya begini, karena ini apa, cahayanya nggak terlalu terang dan hangat. Nah kalau balon-balon yang putih kayak yang di atas ini seperti ini nih. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini cuma cahaya saja yang terang tapi panasnya kurang. Nah sedangkan untuk ayam begini yang di box yang kita butuhkan tentu adalah panasnya, jadi pakai yang begini aja. Kalau ini saya pakai 10 watt, merek nggak jadi masalah ya, merek apa aja bisa. Ini 10 watt. Nah ini, nah jangan juga terlalu kecil wattnya, karena otomatis nanti pastinya nggak terlalu hangat, ayamnya bisa mati juga kalau terlalu dingin, dan jangan juga terlalu panas. Kalau untuk jaraknya seperti ini teman-teman bisa atur. Nah ini seperti ini ya. Nah ini nanti kalau untuk box ini ya,
teman-teman bisa box ayamnya tuh sampai umur kurang lebih 2 minggu ya. Nah, kalau untuk pengebokan ayam ini kita kasih lampu ini sampai kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu nanti teman-teman bisa ini ya, mulai dijemur. Kalau untuk sangkarnya nanti teman-teman bisa pakai sangkar seperti ini juga bisa ya. Nah, ini yang ada burungnya nih. Nah, kecil aja, disesuaikan dengan ukuran ayamnya. Kalau ayamnya banyak ya mungkin teman-teman bisa pakai yang besar seperti ini ya. Yang ini ada yang saya pakai untuk burung ini. Nah, ini dijemur nanti kalau misalkan udah 2 minggu ya. Penjemurannya itu nanti jemur nggak usah lama-lama. Penjemuran yang bagus tuh paling bagus di pagi hari sekitar jam-jam 7, yang penting panasnya nggak terus sampai jam-jam 9 gitulah. Kalau udah lewat begitu kurang bagus, panasnya udah terlalu terik, kasihan ayamnya. Nah, terus kalau nanti setelah 2 minggu, kalau misalkan ini masih terus di box, siangnya mungkin bisa belajar diumbar sebentar. Karena kalau di box terus juga ayamnya nggak terlalu bagus. Atau mungkin taruh di sangkar besar begini ya, sangkar seperti ini, jadi biar nggak di box terus. Nanti malamnya tetap harus dikasih lampu lagi biar nggak kedinginan. Jadi siangnya ditaruh di sangkar seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau untuk malam harinya dipindahkan ke box lagi. Nah, setelah usia 1 bulan tuh nggak di lampu sudah nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang teman-teman masih mau kasih lampu, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Yang jelas kalau sudah 1 bulan biasanya sudah kuat ya, dan sudah mulai bisa diumbar. Yang penting kalau ngumbar ayam pastikan tempat umbarannya kering dan bebas dari predator. Karena ayam saya ini rata-rata selama ini hamanya ini ya, atau penghalangnya bukan dari penyakit. Karena kalau penyakit kita masih bisa obati ya, ada gejala gitu kita bisa obati. Tapi kalau untuk predator apalagi tikus susah sekali dikendalikan. Jadi kalau untuk ini saran saya mungkin lebih bagus dikasih ini aja, tempat seperti ini. Nah, nanti waktunya jemur. Nah, sekali diumbar aja. Nah, kalau sudah besar seperti yang ada di luar sana ini, teman-teman bisa lihat nih. Nah, kalau sudah besar begini bisa ditaruh di tempat seperti ini. Nah, ini kebetulan agak sakit ini yang satu nih. Ini kemarin kelamaan ini nggak pernah saya jemur, jadi agak ini kayak kurang sehat gitu. Tapi sudah saya kasih obat. Nah, ini kemarin saya kasih trimezin aja. Kalau untuk dosisnya ya, untuk ayam kecil begini nih, untuk trimezin kasih sepertiga aja. Jadi 1 kapsul kasih dibagi 3. Nah, dikasih diloloskan 1 kali sehari aja. Nah, ini sudah 1 bulan lebih. Sudah saya taruh seperti ini ya. Seperti yang diumbar di tempat seperti ini juga nggak apa-apa. Tempatnya kering kan, aman. Cuma ya harus tetap kita awasi, kalau enggak nanti takutnya digigit kucing atau apa ya. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sudah 1 bulan sudah bisa dipindahkan di sangkar atau kandang seperti ini. Nah, nanti mungkin ini ya, kalau untuk video kali ini tips-tips dari saya mungkin cukup sekian ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau tanya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Dan kalau tidak bisa saya jawab, mungkin biasanya kalau banyak pertanyaan dan temanya hampir sama, mungkin saya akan buat 1 video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nulis di kolom komentar dan saya nggak bisa jawab pertanyaannya, mohon maaf karena memang saya juga sibuk. Jadi ya nggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Tapi kalau saya ada kesempatan pasti saya akan jawab. Dan kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman yang menyangkut ayam serama ataupun tips-tips yang lain yang sekiranya saya bisa bikin videonya, saya akan buat video supaya memberikan penjelasan ke teman-teman. Jadi lebih enak kalau dibikin video seperti ini. Ini juga kemarin karena masih ada juga yang nanya-nanya ya, dan mungkin biar teman-teman ini juga lebih paham lagi ya buat yang ini. Dan di sini saya juga belajar ya, masih tahap belajar. Apa yang saya share ke teman-teman semua itu sebetulnya adalah pengalaman, bukan berarti saya lebih pintar ya. Semua adalah pengalaman pribadi saya dan saya share ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.